Minasan, chapter 383 Black Clover telah rilis dengan judul Penantian, di mana kita akan diperlihatkan sihir-sihir hebat dari Babang Tampan Yuno dan kehadiran Charmy yang sangat penting untuk memulihkan mana Mimosa. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang senang dengan konten sejarah. Bantu subscribe channel sejarahku ya Minasan, linknya ada di deskripsi. Tertulis pada panel awal, pertarungan sampai titik darah penghabisan kini semakin bergejolak. Diawali dari Yuno yang memandangi monster malaikat raksasa yang dipanggil oleh Lucius. Dia pun mengaktifkan Quintile Atrum Flagellum dari sihir bintangnya Minasan, di mana Yuno memanjangkan garis cahaya bintang dari ujung pedang Demon Dweller dan menghubungkannya dengan 5 bintang, menciptakan cambuk panjang yang mampu membelah struktur sihir raksasa. Tentu saja, monster malaikat raksasa itu langsung hancur seketika. Namun, Lucius kembali menyerang Yuno dengan mengeluarkan pedang sihir cahaya yang berukuran besar, memaksa Yuno menonaktifkan Black Neverland-nya untuk langsung mengaktifkan Quintile Atrum Scutum. Yuno menyusun 5 bintang yang dialiri oleh anti-sihir menjadi bentuk pentagon dan membentuk penghalang pertahanan hitam yang mampu menyerap serangan sihir. Sekarang, giliran Yuno untuk menyerang Lucius menggunakan Quintile Atrum Hasta, di mana Yuno menyatukan cahaya hitam dari 5 bintang yang dialiri oleh anti-sihir menjadi sinar tunggal yang besar. Wah, di sini langit bahkan berlubang ya Minasan. Sayang sekali, serangan itu tidak mengenai Lucius. Keduanya pun dengan cepat saling mendekat untuk bertarung menggunakan pedang. Namun, keduanya terlempar sampai di tanah yang melayang yang berbeda. Baik Lucius maupun Yuno, mereka sama-sama tahu apa yang sedang terjadi di berbagai tempat secara bersamaan lewat sihir komunikasi yang menayangkannya. Yuno pun memprovokasi Lucius dengan menyatakan bahwa Lucius pasti takut pada Asta karena dia mati-matian berusaha mengejarnya. Lucius pasti tidak pernah menduga jika mereka yang pernah menjadi musuh akan ikut mendukung Asta. Sepertinya prediksi Lucius selalu meleset kalau berkaitan dengan Asta. Lucius menjawab bahwa mereka hanya sedang adu ketahanan. Semua tinggal masalah waktu. Sama halnya dengan anti-magic yang Yuno pinjam itu. Kita pun diperlihatkan bagaimana anti-sihir Yuno yang mulai memudar. Lucius lantas menunjukkan pemandangan dari sihir komunikasi di mana Mimosa dan Asta telah ditemukannya. Mimosa pun terpelanting ketika mendarat. Dia terlihat sangat kelelahan dan telah dikepung oleh beberapa malaikat tak berkaki. Lucius memuji mereka yang sudah berjuang keras, tapi beginilah akhirnya. Di saat malaikat tak berkaki mulai menyerang Mimosa, muncullah Kirsch untuk melindungi adiknya menggunakan Cherry Blossom Magic. Kirsch dengan elegan memaki orang yang berani menyentuh adiknya yang cantik. Kirsch turut bersimpati dengan Asta yang malah terbaring begini sambil dilindungi oleh adiknya. Kemana sikap sok kuatmu saat mengalahkanku dulu? Ketika ada malaikat tak berkaki lain yang mau menyerang, Langris pun muncul dengan menebasnya menggunakan spatial magic. Mimosa terkejut dengan kemunculan Langris. Tetapi Langris mengenang pertandingannya melawan Asta sebelumnya, di mana Asta pernah mengalahkannya. Jadi menurutnya, dia akan repot kalau kondisinya dibiarkan seperti itu. Sayangnya, malaikat tak berkaki itu langsung beregenerasi dan pulih dengan cepat, membuat Leopold langsung membakarnya dengan fire magic. Leo berteriak untuk membangunkan Asta. Sebagai rivalnya, jangan payah begitu. Mimosa justru takjub dengan sekujur tubuh Leo yang berbalut rune untuk memakai mana method tanpa henti. Begitupun Langris yang memuji kehebatan Leo. Lucius menganggap usaha mereka hanya berguna untuk mengulur waktu. Berapa kali pun mereka dikalahkan, para malaikat akan pulih kembali. Kirsch dan Langris mengabaikan Lucius. Mereka justru mengenang saat bertarung melawan Asta dan mengakui kemampuannya.
Asta berlatih hingga menjadi kuat supaya mereka bisa bertarung bersama. Jadi, bangunlah, bertarunglah, kalahkan Lucius. Di saat Kirsch, Langris, dan Leo terus bertarung melawan para malaikat, Mimosa justru frustasi karena sudah tidak ada waktu lagi. Dan bahkan, mananya semakin menipis. Mimosa takut apakah lagi-lagi dia tidak bisa membantunya kembali ke pertarungan dengan baik seperti saat pertempuran melawan Lucifero. Untungnya, Finral datang membawa Charmy untuk memberikan makanan pemulihan sihir yang mendukung Mimosa untuk menyembuhkan Asta sepenuhnya. Charmy dengan tubuh dewasanya menyuruh Mimosa untuk segera memakannya. Namun, Mimosa heran kenapa mereka ada di sini. Finral menjelaskan, setelah mereka melihat tayangan itu, mereka yakin bahwa Asta dan rivalnya pasti tidak akan menyerah. Begitupun juga dengan Mimosa. Mendengar itu, Mimosa menjadi terharu dan segera melahap makanan yang diberikan untuknya sambil terus berterima kasih. Mimosa yang kini telah pulih lalu membuka grimoire-nya dan mengaktifkan plan Ultimate Magic Flower Princess Utopia. Dengan penuh keyakinan, Mimosa terus menyembuhkan Asta dan meminta tolong padanya untuk menyelamatkan dunia ini. Mereka semua menanti Asta. Di saat salah satu malaikat mencoba menyerang Mimosa yang sedang fokus menyembuhkan, siapa sangka Asta sudah pulih dan langsung menebas malaikat tak berkaki itu dengan Demon Slasher Katana. Asta pun memperlihatkan punggungnya untuk melindungi Mimosa dan mengucapkan terima kasih padanya. Mimosa tampak tersenyum haru melihat Asta yang bangkit kembali, minasan. Sekarang, kita pun diperlihatkan bagaimana Asta yang menatap serius dan mulai meraung pada Lucius bahwa dia akan datang. Tertulis pada panel akhir, pulih total. Dan chapter 383 Black Clover pun berakhir sampai di sini, minasan. Wah, kekuatan anti-magic Asta memang menjadi kunci untuk kemenangan ya. Bagaimanakah pertarungan ini akan berlanjut? Kita tunggu saja 4 bulan lagi. Lama juga. Oke deh, kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.